Selamat siang, nama saya Frista Dapitolaka dengan NIM 08 dan kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya dengan judul Kerjasama Internasional dalam Pariwisata. Adapun penjelasannya yaitu kerjasama internasional dalam Biro Perjalanan Wisata adalah suatu bentuk kolaborasi antara berbagai perusahaan atau organisasi di berbagai negara yang bergerak di bidang pariwisata. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk saling mendukung dan memperluas jangkauan bisnis, sehingga dapat menawarkan paket wisata yang lebih beragam dan menarik kepada pelanggan. Adapun manfaatnya yaitu peningkatan jangkauan pasar, yaitu perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan menarik lebih banyak pelanggan. Lalu ada juga pengembangan produk, yaitu perusahaan dapat mengembangkan produk wisata yang lebih beragam dan menarik seperti paket wisata tematik atau wisata minat khusus. Kemudian ada juga peningkatan kualitas layanan. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan mitra bisnis lainnya. Pengurangan biaya, yaitu perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dengan melakukan negosiasi bersama dengan pemasok. Lalu ada contoh yaitu dari Panorama Tours. Panorama Tours bekerja sama dengan Japan Travel Bureau untuk memperluas pasar di Jepang. Namun ada juga tantangannya yaitu bagaimana tim mengelola perbedaan budaya dan waktu untuk menghasilkan paket wisata yang memuaskan. Solusinya yaitu memahami perbedaan budaya, yaitu menggunakan riset yang mendalam. Lakukan riset mendalam tentang kebudayaan budaya destinasi wisata, memahami nilai-nilai kebiasaan dan preferensi lokal sangat penting. Lalu ada juga komunikasi terbuka, libatkan pemandu lokal atau masyarakat setempat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu ada juga adaptasi, yaitu menyesuaikan aktivitas dan paket wisata dengan nilai-nilai dan kebiasaan lokal, hindari hal-hal yang dianggap tabu atau tidak sopan. Lalu solusi yang kedua yaitu mengatasi perbedaan waktu. Yang pertama yaitu koordinasi yang baik. Gunakan alat komunikasi modern untuk memastikan semua pihak selalu terhubung. Lalu ada juga jadwal yang fleksibel, yaitu membuat jadwal yang fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan zona waktu. Lalu ada perencanaan yang matang, yaitu merencanakan semua detail dengan matang, termasuk transportasi, akomodasi, dan aktivitas. Lalu solusi yang ketiga yaitu membangun paket wisata yang memuaskan. Yang pertama yaitu personalisasi. Tawarkan paket wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu. Lalu yang kedua kualitas, yaitu memastikan semua aspek paket wisata, mulai dari akomodasi hingga transportasi memenuhi standar kualitas yang tinggi. Lalu ada pengalaman lokal. Melibatkan wisatawan dalam pengalaman lokal yang autentik seperti mengunjungi desa-desa, mencoba makanan khas, atau mengikuti kegiatan budaya. Lalu ada pelayanan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan pelanggan yang prima sebelum, selama, dan setelah perjalanan. Adapun tips tambahan, yaitu yang pertama, tim yang beragam. Bentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang latar belakang budaya dan berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Kemudian ada pelatihan budaya. Adakan pelatihan bagi tim untuk meningkatkan kesadaran budaya dan keterampilan komunikasi lintas budaya. Lalu ada evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan terus meningkatkan kualitas paket wisata. Kemudian ada contoh paket wisata, yaitu contohnya seperti paket wisata ke Korea Selatan, yaitu memahami budaya. Memahami budaya yang pertama yaitu etika dan kesopanan, makanan dengan bahan yang tidak biasa bagi wisatawan, dan teknologi yang sangat maju. Lalu ada paket wisata yang sensitif budaya. Kelas membuat makanan tradisional, mengenakan pakaian hanbok atau penginapan di hanok yaitu rumah tradisional, menggunakan transportasi umum, dan kunjungan ke tempat bersejarah. Lalu ada komunikasi yang efektif. Pemandu harus mengerti jelas tentang budaya yang ada dan berbicara bahasa negara tersebut dengan baik. Kemudian ada juga fleksibilitas dan adaptasi, yaitu harus bersiap terhadap perubahan rencana karena permintaan wisatawan terkait agama dan budayanya, atau karena cuaca dan acara budaya yang tidak terduga. Lalu ada juga kerjasama lokal, yaitu bekerja sama dengan agen perjalanan lokal serta warga lokal untuk pengalaman yang lebih otentik. Sekian, terima kasih.